ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya muliakan. Alhamdulillah di awal Ramadan ini doa kita diijabah oleh Allah. Doa ibu sebelum Ramadan pengen disampaikan ke Ramadan. Doa kita pengen dikasih sehat untuk ibadah. Kita datang pagi ini untuk ibadah. Kemudian kita minta kepada Allah dikuatkan iman dan Islam. Orang tidak akan kuat iman dan Islamnya kalau dia tidak punya pengetahuan tentang agama. Berarti ibu datang ke sini, Allah menginginkan apa yang kita minta dalam doa itu, Allah ingin mengijabah doanya dengan dikuatkan iman dan Islam kita, dengan Allah karuniakan akal kolbu kita, dikasih pengetahuannya yaitu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah makanan akal hati, akal kolbu. Kalau ibu datang ke majelis ilmu itu sedang memberikan makanan akal hati. Nah, orang yang punya makanan akal hatinya banyak, kuat, kokoh, nanti iman Islamnya juga kokoh. Kita kan minta begitu, Nabi nyuruhnya begini kan, ketika kita doa ya sebelum Ramadan. Ya Allah, berikan kami umur panjang untuk sampai ke Ramadan. Itu satu. Untuk apa di dalam Ramadan? Supaya kami bisa beribadah, ibadah puasa, ibadah sholat, baca Quran, punya ilmunya dan sebagainya. Kemudian minta juga diberi kesehatan supaya bisa kuat beribadah. Kemudian minta juga kita doa supaya dikuatkan iman dan Islamnya. Kan itu doa kita. Nah, orang itu akan kuat iman dan Islamnya kalau dia memiliki pengetahuan akal hati. Inilah kita sedang mengisinya. Nah, kemudian nanti ujung-ujungnya Ramadan itu Bu, kita mendapatkan gelar takwa. Ibarat orang sekolah Bu, kuliah. Kalau anak SD punya ijazah SD 6 tahun sekolah. Kalau anak SMP punya ijazah SMP, SMA punya ijazah SMA, terus sampai S1 punya ijazah S1. Alhamdulillah, selamat datang Bude. Ini Bude saya, kakaknya Bu Sunah. Nah itu Bu, jadi datangnya seseorang ke majelis ilmu yaitu untuk mengisi apa Bu? Akal apa? Hati. Akal kolbu. Datangnya untuk mengisi akal kolbu ya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan mau mengkaji tafsir. Kaji tafsir, tapi sebelum kita mengkaji tafsir, saya nanti akan ngambil tafsirnya tafsir Al-Qurtubi ya Bu ya. Karena saya bergurunya kepada guru yang mempelajari mengajarkan tafsir Al-Qurtubi. Ada tafsir itu banyak Bu, ada tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Jalalain, ada tafsir Maroki, banyak tafsir. Tapi yang akan kita pelajari, yang akan kita kaji insya Allah tafsirnya Al-Qurtubi. Tapi sebelum memasuki tafsir, pelajaran tafsir, dan saya juga lagi nyari kalau bukunya kan tebal-tebal ya Bu ya, lagi nyari di searching di internet supaya bisa tipis-tipis gitu dibawa ke sini, tipis dibawa ke sini, itu lagi nyari susah banget Bu. Sulit gitu. Jadi mungkin orang disuruh langsung beli kitabnya yang sekian juz-juz itu betul kan. Nah, sebelum itu saya pernah tahun lalu menyampaikan, karena ini momennya adalah
lagi ada tamu, yaitu tamunya namanya Ramadan, maka saya ingin menyampaikan bagaimana supaya kita sukses di sebelum masuk ke sini ya Bu ya. Supaya kita tidak gagal di bulan Ramadan ini. Karena yang menggagalkan bulan Ramadan ini adalah musuh Ramadan itu sendiri, musuh puasa itu sendiri. Puasa itu untuk apa sih Bu? Untuk menahan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat kita. Itu Ramadan Bu, puasa itu. Yang berkaitan dengan syahwat kita itu apa Bu? Pertama makanan, minuman, seksualitas, kemudian menumpuk-numpuk, menambah-nambah nominal yang ada di tabungan kita, betul nggak Bu? Ingin memperbagus, menambah investasi kita. Itulah yang berkaitan dengan syahwat dan sayang dengan anak. Jadi kalau syahwat itu yang berkaitan dengan fisik, itu syahwat Bu. Ya yang tadi saya bilang. Jadi puasa itu sebetulnya ingin menahan sesuatu yang bisa melalaikan kita kepada Allah karena terlalu berlebihan memberi kadar porsi makanan fisik tadi. Makanya di Ramadan itu kan kita disuruh saum. Saum apa? Saum yang tadi. Supaya tidak makan minum, hubungan seksual, tidak terlalu berlebih-lebihan, akhirnya kita dengki, iri, tamak dengan kalau kita punya anak atau tetangga punya harta yang berlebih dan sebagainya kan. Nah itu karena apa? Berkaitan dengan syahwat. Nah yang akan kita puasai juga itu dari segi syahwat ya Bu, yaitu dari segi hawa nafsu. Nih, Ramadan itu kita dididik untuk menahan hawa nafsu. Kebanyakan orang mungkin untuk syahwat dia sanggup Bu menahannya. Tidak makan, tidak minum, hubungan biologis. Ya, tapi kalau untuk hawa nafsu, nah ini jarang sekali orang bisa sukses. Kalau hawa nafsu itu berhubungan dengan non fisik, tidak kelihatan. Contohnya dengki. Nah, di Ramadan orang dengki kelihatan enggak? Enggak. Orang nyepelein orang lain kelihatan enggak? Ah, ngapain tuh orang di depan ngomong, saya juga bisa, seceplos-ceplos. Tinggal dengerin orang ceramah, tinggal baca Quran, tinggal hafalin hadis, saya juga bisa. Itu namanya dengki. Nah di Ramadan itu namanya puasa. Puasa itu kan menahan itu menahan dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu berkaitan dengan penyakit hati karena hawa nafsu tidak kelihatan bentuknya. Bisa dengki, bisa iri, tamak. Di Ramadan ini kita dilatih untuk tidak dengki, untuk tidak iri dengan orang lain. Di Ramadan ini kita suruh puasa. Puasa apa Bu? Tamak. Malah kadang-kadang di Ramadan jangan-jangan tamak kita makin lagi apa? Jualan ini lagi laku, lagi kalau ini lagi dibutuhkan orang. Itu berarti makin tamak. Kalau itu melalaikan kepada Allah. Tapi kalau tidak melalaikan gak masalah Bu. Masalahnya ketika orang berusaha untuk mengumpulkan yang dia tamaki, lebih dekat enggak sama Allah, lebih banyak enggak baca Qur'annya dan sebagainya, lebih banyak enggak sholatnya. Kalau dia lebih banyak mengumpulkan hal tersebut daripada nilai-nilai ibadah tadi, perbuatan ibadah tadi, berarti dia belum sukses melawan hawa nafsunya. Padahal puasa adalah tujuannya untuk mempuasakan si hawa nafsu tadi. Nah, saya ingin berbicara tentang ini Bu sebetulnya. Di situ kan kita membedakan mana syahwat, mana hawa nafsu. Karena kita ingin mengenal diri kita kan. Jadi kalau orang ingin mengenal dirinya harus mengerti dulu syahwat mana bagiannya, hawa nafsu mana bagiannya. Oh iya ini ya. Saya mungkin bisa tahan lapar.
saya mungkin tidak dibayar sama orang, tapi sifat iri dan dengki saya ternyata masih ada. Ibu, ada orang Bu, ketika dia bekerja tidak dikasih imbalan juga nggak apa-apa dia Bu. Tidak dapat reward harta itu nggak apa-apa, tapi dia akan kecewa kalau dia tidak dihargai. Berarti syahwatnya dia sudah bisa mengatasi, tapi hawa nafsunya dia belum bisa. Ada orang seperti ini, atau dibalik, dia tidak butuh penghargaan, dia tidak butuh orang lain lebih pintar dari dia tidak butuh. Yang penting kalau bekerja harus ada upah, harus ada hasil. Berarti orang ini kelemahannya di syahwat, tapi dia bisa nahan penyakit hatinya. Ini berarti orang ini harus pinter. Kalau udah ngaji, oh saya penyakitnya di sini, oh saya penyakitnya di sini, jadi ngerti Bu. Penyakit saya itu lebih ke arahnya ke syahwat atau arahnya ke hawa nafsu. Bisa dibedain? Kita bedain dulu. Nah, nanti ketika di Ramadan, kata para ulama, ada 6 hal yang harus dihindari di Ramadan ini kalau kita mau mencapai nilai level tertinggi. Insya Allah mudah-mudahan dapat medali takwa yang pertama Bu. Ya, ujiannya di Ramadan di mana-mana Bu. Saya kemarin ke supermarket. Ternyata supermarket emang lebih rame pas mau Ramadan puasa. Padahal puasa itu harusnya menahan. Nah, bagaimana kalau emang kita butuh dan itu dibutuhkan? Kita datang jangan berlebih-lebihan. Kemarin saya dinasehati oleh kita penyuluh, dinasehati oleh Pak Wali Kota Tangsel, Pak Benyamin Dapini. Saya lihat di iklan-iklan yang diiklanin apa Bu? Semuanya bersifat syahwat. Padahal puasa adalah untuk menahan itu, tapi yang digembor-gemborkan di media televisi adalah hal yang berkaitan dengan syahwat. Gimana kita nggak tergoda Bu? Akhirnya yang tidak pernah biasa beli sirup, beli kan? Jarang kita bikin kolak, jarang kita bikin es buah, akhirnya kita bikin. Bukan nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau hal ini berlebihan, ini akan merusak puasa kita. Karena kata para ulama, yang merusak puasa kita adalah yang pertama berlebihan makan, fudulut ta'am, berlebihan makan. Jadi Ibu, kalau sehari-hari kita masak 3 macam, di bulan Ramadan kita malah masak berapa macam? 5 macam, ada yang 4 macam. Harusnya lebih ditekan itu nafsu syahwatnya Bu. Boleh diganti menu, tapi kita lebih menyedikitkan lagi ya Bu ya. Kenapa? Sebab ini pengalaman pribadi dan ketika kita ngobrol sama orang, kalau udah bulan Ramadan sebelum jam 6 itu dari jam 3 kita udah mikir. Ini berarti yang bermain syahwat sama nafsu ini harus dilawan. Saya harus bikin sayur, saya harus bikin lauk, saya lihat di TV, wah enak tuh cendol. Bikin lagi apa? Es buah. Karena lihat. Apa yang terjadi Bu? Makanan pas ketika kita baca doa zahabal dhama'u, sudah mengalir tuh air di tenggorokan, wabtalatal uruku wasabbatal ajru, kan gitu ya doanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu rahmatika ya arhamar rahimin. Minum 1 teguk, ambil kurma 1, 2, 3 biji, kenyang nggak? Kenyang, langsung kita sholat. Terus untuk apa itu yang berlimpah di meja banyak sekali? Itu hawa nafsu dan syahwat. Kata para ulama, kalau ingin sukses di bulan Ramadan itu jangan berlebih-lebihan dalam makan, karena pada kenyataannya kita nggak butuh banyak. Coba itu kita pikirkan. Dulu saya hari pertama itu pagi-pagi udah nyiapin makan apa nih. Sekarang saya belum nyiapin,
udah ada lauk nih insya Allah, udah ada minum, udah ada kurma. Ini cukup. Anak-anak ribut, mama mau masak apa? Ada, tenang. Karena kita yang akan mengajarkan nanti di kemudian hari, Bu. Si anak itu berlebih-lebihan karena orang tuanya yang mengajarkan. Coba kita begitu, dan ternyata cukup kok, Bu. Anak-anak juga kalau dibikinin A, B, C, D, dia nggak makan banyak. Itu kenapa mama udah bikin gak dimakan? Oh, ternyata benar kata para ulama ya. Saya begini, Bu. Ulama mengajarkan ketika kita Ramadan budget 2 kali lipat, Bu. Biasakan budget 2 kali lipat. Kalau biasanya makan 3 juta dalam 1 bulan, itu yang lumayan mewah ya. Jadikan jadi 6 juta. Malah yang biasa 3 juta dikurangi, jadi 2,5 juta. Yang 3,5 juta untuk apa? Untuk infak, sedekah. Karena di bulan Ramadan pahalanya berlipat. Begitu para ulama mengajarkan kita. Ini lebih yang sederhananya aja ya, 6 hal ini. Ini sederhana. Nanti setelah sederhana kita masuk pembahasan tafsir. Ibu siap-siap aja, ininya digerakkan. Tapi kalau untuk ini saya mengulang tahun kemarin. Karena kadang-kadang kita suka lupa, Bu. Jadi kalau hari ini bikin schedule, jangan ada istilah ada kolak, ada es buah juga. Coba sekali-kali kolak aja gitu, es buah aja. Satu. Budget nih masih ada nih uang bulanan. Ibu-ibu kan pinter. Ibu di bulan Ramadan jangan banyak, kelebihan budget disimpan, nggak usah. Masukkan ke kotak infak di masjid kek, di musola kek di sini, atau untuk bagi-bagi orang yatim, fakir miskin, tetangga dan sebagainya. Jadi sedikitkan makan, itu berarti kita mampu melawan syahwat. Ada budget lebih, jangan disimpan. Malah kalau bisa yang ada banyak dikeluarkan di Ramadan. Kata Allah apa? Man taraka ittiqaan lillah. Barang siapa yang membuang, maksudnya menyedekahkan gitu, mengeluarkan dengan luar biasa ya. Man taraka ittiqaan lillah awadahullahu khairum minhu. Allah ganti, Bu, yang lebih baik dari itu. Apa? Yang pertama, kita menghidupkan qalbu kita. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, toh-tohan lebih banyak dengan melawan hawa nafsu dan syahwat, itu artinya kita sedang menghidupkan qalbu kita. Kalau qalbu sudah hidup, Bu, nur imannya makin bercahaya. Itu akalnya makin terbuka. Kalau akalnya makin terbuka, diisi dengan pengajian seperti ini, Bu, itu nyerap, Bu. Nyerap. Makin nyerap gitu. Kalau ibadahnya tambah rajin, sedekahnya tambah banyak. Artinya dia dapat hikmah dari pengetahuan yang dia pelajari, itu akan menjadi makanan yang berkualitas. Hikmah itu artinya, Bu, pemahaman yang dalam dari Al-Quran masuk ke dalam pengetahuan akal kolbu kita. Jadi kita tuh banyak ngerti tentang hidup. Kenapa? Karena diajarkan oleh Allah. Kan saya bilang kan, yang mengajarkan akal kolbu siapa kemarin-kemarin? Allah langsung, Bu. Kenapa kita diajarkan? Karena ada usaha yang kuat dari kita untuk ingin supaya akal nur iman kita itu makin bercahaya. Salah satunya dengan ibadah, kita tambah ibadah. Yang di Ramadan kita puasa, nambah cahaya nur imannya, Bu. Ditambah baca Qur'annya, nambah cahaya imannya. Ditambah infaknya yang banyak, nambah cahaya imannya. Kan itu yang terkenal ibadah di Ramadan itu, sholat nambah, ya. Kemudian puasa sebulan penuh, kemudian infak bertambah, baca Quran bertambah. Ini akan menghidupkan nur iman kita. Kalau nur imannya sudah hidup, akal kalbunya akan semakin luas. Dia mampu menampung ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu pengetahuan yang tidak terlihat secara non fisik ya, yang dasarnya datang dari Al-Quran. Yu'til hikmata, ayat berapa itu? Masih ingat enggak? Yu'til hikmata mayyasha. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa dikehendaki oleh Allah dikasih
dikasih ilmu hikmah, Bu, pengetahuan Al-Quran, dia jadi rendah hati. Dia tidak jadi bisa menahan nafsu tadi, hawa nafsu tadi, penyakit yang berkaitan dengan non fisik tadi. Allah, Bu, yang mengajarkan. Kenapa? Ada usaha dulu dari kita. Salah satunya itu infak ya. Kalau sholat taraweh, tahajud kita lakuin, itu harusnya semakin orang rajin sholat tahajud, sholat taraweh, makin banyak puasa di Ramadan 30 hari, kemudian makin banyak infak, harusnya orang itu makin tawadu, makin rendah hati, makin penyayang. Ibu nggak ketemu sama teman 2 hari 3 hari kangen, itu menandakan hatinya sudah Allah sirami dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi kalau ibu nggak ada rasa kangen, nggak ketemu dengan sahabat gitu seminggu aja di Anubala, berarti ada yang salah dengan hati kita. Kan yu'til hikmata may yasha, orang yang dikasih hikmah hatinya akan tambah penyayang. Iya, Bu, tidak marah-marah, suka marah-marah, egois, nggak mau memaafkan orang, susah memaafkan orang, berarti kolbunya belum lapang. Itu harus digenjot ibadahnya, Bu. Kenapa? Tandanya nur imannya masih kecil. Nur iman itu kan tergantung usaha kita. Makin banyak amal soleh kita, nur imannya makin kencang, terbuka, bercahaya. Makin bercahaya, akalnya makin terbuka. Makin terbuka akal, makin masuk pengetahuan Al-Quran ke dalam kolbu seseorang. Bisa dipahami itu? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut yang kedua, apa yang membuat seseorang gagal di bulan Ramadan? Fudulun naum, berlebihan dalam tidur. Ada hadis, Bu, pernah dengar nggak? Naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadis maudhu. Maudhu tahu, Bu? Hadis palsu. Bukan doif lagi, ini hadis palsu. Dibikin-bikin. Tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah. Saya belajar di Pak Profesor Kiai Mustafa Ali Yakub. Beliau suruh hafal hadis doif, hafalin. Hadis maudhu suruh dihafalin. Hadis sahih apalagi? Hadis sahih mah yang penting kalian ngerti. Yang doif sama maudhu yang kalian harus. Karena yang di masyarakat yang banyak beredar hadis doif sama hadis maudhu ini. Kalau ada orang tidur gitu ya, tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu maudhu, apalagi suka dipakai sama anak-anak muda ya, yang males gitu. Harusnya di Ramadan itu justru lebih produktif. Lebih produktif, Bu. Kalau ketika sebelum Ramadan kita tidur 5 jam semalam ya. Rata-rata 5 jam ya kita yang udah umur 40 ke atas. Kalau mungkin 3-40 ke bawah masih 6 jam kali. Yang 40 ke atas gitu, Bu. Ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Berarti di Ramadan itu harus lebih berkurang. Kenapa? Karena setelah kita sholat tarawih, kita baca Quran, kita zikir. Setelah itu bangun jam 2 atau setengah 3 atau jam 3. Itu kan gak nyampe 5 jam. Kita tidur jam 11 karena habis tadarus ya. Nyelesain 1 juz minimal yang sudah dikasih panitia. Itu sebetulnya untuk mendidik aja, Bu. Kalau untuk kesadaran harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu, tergantung fungsinya masing-masing ya, Bu ya. Kalau emang ibu di rumah tangga nggak ngapa-ngapain, baca Quran yang banyak. Kalau ibu emang harus usaha karena emang seorang perempuan yang single parent lah istilahnya, dan dia masih punya biaya dan sebagainya, mungkin harus usaha dibagi-bagi. Kalau saya sebagai pengajar, saya bagi-bagi dulu waktunya karena saya harus mengkaji tafsirnya, kemudian mencari hadisnya, mencari ayat dan sebagainya. Ketika saya baca 2, 3, 4, 5 ayat itu harus dicari yang berkaitan dengan ayat itu. Itu bisa 1-2 jam baca 10 ayat atau 5 ayat. Kalau ibu mungkin nggak ke sana, ibu harus baca. Tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau tidak ada apa-apa, baca.
sholat yang banyak di Ramadan ini. Jadi jangan malah banyak tidur, pagi-pagi tidur, siang tidur, mau maghrib udah selesai masak ngapain lagi? Baca pelajaran yang sudah diajarkan tadi pagi, dibaca lagi. Kenapa? Karena Ibu, ketika Mu'adz bin Jabal ditarik oleh Rasulullah, ayo ke sini katanya. Terus apa ya Rasulullah? Itu di bulan Ramadan, Bu. Pengajaran Rasulullah kepada umatnya. Katanya, ayo kita belajar satu ayat di hari ini. Itu lebih baik ketimbang kamu sholat 100 rakaat. Berarti hampir sama dengan baca Quran. Kamu baca berjuz-juz, tapi kamu tinggalkan mengkaji Al-Quran. Lebih utama mana, Bu? Mengkaji Al-Quran. Mengkaji berarti, Bu, mengkaji Al-Quran satu ayat itu lebih utama, lebih hebat kemuliaannya daripada ketika kita sholat duhanya sekian puluh, sholat taubahnya sekian puluh, tapi nggak ngaji, nggak mengkaji Al-Quran, nggak mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Jadi artinya itu dapat pahala nggak? Dapat, cuma nilainya rendah. Kan di dalam ulangan itu, Bu, ujian ada nilai rendah, ada nilai tinggi. Kita nyarinya yang nilai apa, Bu? Nyarinya nilai tinggi. Kan cuma 2 jam sehari kita di sini. Itu pun tidak mengkaji semua, Bu. Ada baca tadarusnya. Ya. Yang ketiga, yang tidak boleh, yang harus dihindari adalah fudulun nazar. Ini tentang bab puasa ya, di Al-Ghazali juga ada. Jadi fudulun nazar itu artinya berlebih-lebihan dalam melihat. Apalagi kita sekarang pasti ujiannya di gadget ya, Bu ya. Lihat ini, tadinya mau lihat 5 menit karena ada diskon A, diskon B, makanan A, makanan B. Saya mau bisa bikin ini nih. Harusnya melihatnya 5 menit karena pengen bisa A, bisa B, punya. Kalau makanan itu apa, Bu, namanya? Iya, itunya menu, cara bikin apa? Resep. Padahal kita nggak bikin karena pengen tahu, akhirnya dibaca hampir 1 jam, dimasak kagak. Ini saya ingin mengajarkan, ulama mengajarkan kita jangan berlebih-lebihan dalam melihat ketika di Ramadan. Kenapa? Ini akan menggerus waktu kita harusnya untuk ibadah kepada Allah. Itu bukan tidak boleh, Bu, boleh. Tapi ini akan merusak amal utama kita dengan amal-amal yang mubah. Karena kita banyak melihat, akhirnya nanti akan banyak memadaratkan, akhirnya berlebihan dalam membuat sesuatu. Karena melihat bikin resep A, resep B kita bikin. Ini Ramadan pengen bikin nyenengin anak, nyenengin suami, pengen bikin ini gitu. Akhirnya apa? Berlebihan dalam makan. Ya, kalau sudah berlebihan dalam makan, tadinya mau sholat tahajud 20 rakaat, mau tahajud lebih dari itu, sanggupnya cuma 4 rakaat. Kenapa? Ngantuk karena berlebihan, Kenapa dia berlebihan? Dalam hal makan? Karena awal dari melihat iklan, enak dibikin, enak ini dibikin, akhirnya dimakan. Harusnya sholatnya bisa khusyuk, ini nguap mulu lagi sholat. Betul nggak, Bu? Ini harus dihindari, coba ya. Kita berjuang dengan melawan nafsu syahwat kita. Itu intinya. Yang keempat, fudulun nazar. Hindari berlebihan mendengar. Artinya apa, Bu? Kalau Ibu sebelum Ramadan nonton TV berapa jam? 2-3 jam. Ya mungkin Ibu nggak nonton. Yang lain saya juga kadang-kadang nonton. Hindari, kurangi. Lebih banyak apa? Mending lihat Al-Quran.
Ada waktu nih senggang, udah masak, udah nyiapin, buru-buru pegang Quran. Ini belum selesai nih dari panitia. Kemudian kita baca Quran. Habis baca Quran pegang tasbih. Udah capek nih, udah dulu buka buku yang sudah kita pelajari. Ini yang harus saya hindari, checklist. Alhamdulillah sukses hari ini menghindari makanan. Tidak berlebih. Anak protes biarin aja, suami protes nggak kayak tahun kemarin mah. Kita pengen, wah, terangin Bu. Ibu manfaat ilmunya dari sini. Diterangin ke suami, diterangin ke anak. Anak harus tahu kenapa kita kok jadi sederhana masing-masing. Tapi walaupun sederhana mungkin yang yang tadinya banyak kan, kalau Ramadan sedikit yang berkualitas aja makanannya gitu, yang enak berkualitas tapi jangan banyak-banyak, lebih baik untuk berbagi gitu ya. Jadi artinya apa? Kurangi mendengar, karena dari pendengaran inilah yang akan masuk ke dalam sodar kita. Ibu, kita sudah belajar tentang sodar ya. Sodar itu masukannya, makanannya dari penglihatan dan pendengaran. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan. Itu pendengaran dan penglihatan yang kita lihat itu akan masuk semuanya, diolah di dalam dada kita. Sodar, bukan kolbu, belum ke kolbu Bu. Di sini dulu, di sodar kita dulu. Di sodar kita dulu. Setelah masuk ke dalam sodar, yang lebih kuat, apakah kita akan mengikuti yang didengar tadi atau kita mampu untuk menahannya? Kalau kita tidak mampu menahannya, sodar itu ibarat begini Bu. Ini ada musik jazz ya. Ini ada musik salawat. Ini ada musik Al-Quran. Yang mana yang lebih kuat musiknya? Musik rock, jazz, atau salawatkah atau Al-Qurankah yang ada di sini? Kalau kita mampu melawan yang kurang, yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram, nanti itu akan berpengaruh kepada kolbu kita. Dari sodar dulu, dari mendengar, melihat, masuk ke dalam sodar. Di sodar inilah yang akan menentukan kolbu kita. Kolbu kita itu bersih kalau seandainya kita mampu menahan syahwat dan nafsu tadi, maka sodarnya akan bersih. Tapi kalau kalah hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk tadi, maka ini akan semakin menebalkan noktah-noktah yang ada di dalam kolbu kita. Nah, dari situ nanti akan makin tertutup, akhirnya lahum qulubun itu yang kemarin kita bahas ya. Nanti akan kita bahas di pembahasan tentang jenis-jenis kolbu. Yang hijab kolbu ya Bu ya. Nah itu saya nggak sampaikan sekarang karena sekarang judulnya adalah apa yang membuat seseorang gagal di bulan Ramadan kalau dia nggak sanggup menahan pendengarannya. Kalau ngobrol gimana Bu? Sama, banyak ngobrol, nanti yang selanjutnya fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Ini 11-12 dengan mendengar. Kalau kita banyak mendengar dari orang nih Bu ya, ada pembicaraan yang enggak haram, ada banyak. Seperti apa? Ibu ngomongin saya di rumah jam segini udah ini, jam segini ngerjain ini, jam segini ini. Kemudian saya bikin masakan, resepnya ini, kita dengerin aja. Haram gak Bu? Enggak. Tapi kalau berlebihan, ini kan di Ramadan ya Bu ya, kita harus banyak menahan. Yang mubah aja kata para ulama harus ditahan. Kenapa? Karena itu akan membuang-buang waktu yang berharga kita. Karena Ramadan dari detik demi detik dan waktunya itu berharga Bu. Jadi jangan dipakai untuk ngobrol yang enggak penting. Mending kita belajar tadarus. Ini namanya berlatih kan? Berlatih. Artinya kalau yang haram udah pasti Bu, gibah, ngomongin orang haram. Gibah itu artinya membicarakan kesalahan orang yang emang orang itu dilakukan. Itu gibah namanya. Gibah itu kan diambil dari kata al-ghaib. Ghaib itu apa artinya? Yang tidak kelihatan, karena yang dibicarakan oleh kita itu pasti orangnya enggak
nggak kelihatan. Kalau ada pasti nggak mau. Kemudian itu jadi fudulul kalam berbicara. Jangan banyak berbicara, Bu. Dengan suami, dengan anak juga nggak usah terlalu banyak berbicara di bulan Ramadan ini. Biasanya kita wak gitu ya. Coba dikurangi aja. Banyak doa sama Allah. Diarahkan, tetap diarahkan. Ketika kita wak-waknya itu ada hawa nafsu nggak di situ, Bu? Ada hawa nafsunya apa? Marah. Ada hawa nafsunya apa? Menginginkan anak kita harus berubah sesuai dengan keinginan kita. Padahal yang merubah adalah udah ibu, kalau udah bilangin dia, udah ngarahin dia, udah menasehati dia, ya Allah, hamba serahkan kepadamu, hamba bertawakal ya Allah kepadamu, bagaimana hamba ini. Jangan ada marah, hindari marah di Ramadan ini ya. Udah diam aja, tahan aja. Astagfirullahaladzim. Itu makanya puasa itu saumul ghadab, kan menahan marah. Marah boleh nggak, Bu? Pada dasarnya Allah mengajarkan marah nggak boleh sama sekali, walaupun orang itu berbuat salah. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab mau menghukum seseorang? Kagak jadi, Bu. Kenapa? Karena dia siapa, Bu, yang diludahi? Ketika diludahi Ali bin Abi Thalib, ya mau memenggal leher seseorang, nggak jadi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika seseorang marah nggak boleh berbuat sesuatu. Nggak jadi, Bu, Ali bin Abi Thalib memenggal leher seseorang, dimaki-maki dia apa? Awalnya sih masih sadar gitu. Ketika timbul marahnya, aku nggak boleh menghukumi seseorang ketika aku marah. Itu. Jadi yang boleh adalah mendidik, mengarahkan. Tapi kita biasa marah ya. Udah itu di Ramadan ini, Bu, dikaparahkan dengan puasa. Puasa itu menahan. Nah, kalau sudah terjadi, ibu banyak beristighfar kepada Allah. Ya Allah, tadi saya marah. Ya Allah. Niat saya baik, ya Allah, kata Allah, aku tahu niatmu baik, tapi marah tidak aku anjurkan. Disinilah kita momen untuk bisa menahan marah di Ramadan. Anak saya berbuat jahat, ajarkan dia, arahkan dia. Tapi Allah tidak mengajarkan marah. Wal kadhiminal ghaiz. Dalam surat Ali Imran, ya Bu, ayat 33 ya. Orang takwa itu cirinya bisa menahan marah. Mending kata ulama diam. Kenapa? Man shoma tanajah. Barang siapa yang diam, maka dia akan intijah, najah, apa? Sukses. Jadi kalau lagi Ramadan, Ibu lebih banyak diam. Saya ini yang mulutnya nggak bisa berhenti, tapi di sini kalau di rumah, kalau lagi yang hal-hal kurang penting, mending banyak diam. Coba di bulan Ramadan ini, Bu, dicatat. Saya itu kalau ngomong yang penting berapa persen, yang tidak penting berapa persen. Pakai hadis Nabi, Bu, amalkan. Minta sama Allah, ya Allah, ajarkan aku untuk berbicara yang kau ridhoi. Yang kau tidak ridhoi, ya Allah, ajarkan aku untuk menahannya. Ibu di Ramadan itu minta sama Allah. Karena ini sulit sekali, Bu. Pengennya kita asal ada peristiwa langsung komen. Begitu kan? Yang komen itu siapa? Bukan hati yang bercahaya, tapi itu adalah hawa nafsu. Ketika jiwa seseorang yang bukan menguasai jasadnya, maka yang akan menguasai jasad kita siapa? Hawa nafsu dan syahwat. Orang yang bentar-bentar komen, celetak-celetuk, berarti bukan jiwanya yang menguasai badannya. Artinya bukan jiwanya yang menguasai mulutnya, bukan jiwanya yang menguasai matanya, tetapi yang menguasai jasadnya ini. Ketika celetuk ngomong, menilai seseorang, berarti hawa nafsu dan syahwatnya. Kita kalau ingin nanti di alam kubur setelah meninggal, kita ingin bahagia, kita ingin bebas diri kita,
Maka jiwa ini yang harus menguasai jasad kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nafsu ini harus ditahan supaya kita sukses Bu di Ramadan ini. Yang harus menguasai diri kita adalah jiwa. Itu ya Bu ya. Yang keenam terakhir, jangan banyak berinteraksi dengan orang. Berarti nggak boleh Bu Pila ngobrol sama orang? Boleh. Datang ke musola? Boleh. Tapi yang dilarang adalah saya mau beli bawang aja, kayaknya saya harus ke pasar nih. Kalau masih bisa sekian hari di jadwal itu Bu bikin schedule. Saya jangan terlalu banyak keluar yang tidak penting. Ini masak ini bisa 2-3 hari, saya nggak kemana-mana. Di Ramadan ya Bu ya, coba usahakan. Ini saya nggak usah terlalu ini sehingga banyak menyita waktu saya. Setelah dilihat jadwal bukber dari hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-30 ternyata full Bu. Saya kemarin ngambil rapor, Bu Ibu ngumpul. Bu, kita bukber adain tanggal sekian. Di grup saya kuliah kita ada bukber. Di grup aliyah ada bukber. Belum lagi di grup pengajian yang sana, di grup pengajian sini, di grup KUA, di grup penyuluh. Dalam hati, ini hari-harinya bukber semua, Masya Allah. Ibu kalau udah bukber, itu ngobrolnya bisa 5 menit, 10 menit, apa 1 jam? 2 jam. Ada yang lebih parah 2 jam. Apalagi kalau kita reunian ya. Ibu, di sini kata para ulama, hindari, batasi bukber. Intinya itu. Kenapa? Karena dari bukber itu kita akan berbicara yang banyak. Belum lagi penyakit hati itu nanti akan bermunculan Bu. Saya pernah Bu ngalamin, apalagi kalau reunian ya. Mau ke sana pakai baju apa? Sampai minjem saudara. Pinjem dong ininya biar matching. Tasnya kayaknya kurang matching deh. Pinjem lagi dulu. Belum lagi teman-temanku udah sukses ya bawa kendaraan minimal untuk aku segala macam merusak kan. Maka ketika Ramadan itu adalah waktunya kita untuk menahan itu semua. Boleh kamu berbuk? Boleh. Tapi harus pandai-pandai bijak membaginya. Saya bukbernya yang mana, yang keluarga, RT dekat. Tapi RT juga kadang-kadang bikin waktu akhirnya enggak terawih. Bener nggak Bu? Nah, jauh-jauh. Saya pernah bukber di mana? Di tempat saudara jauh di Mampang. Maghribnya pulang, datang Isya. Sholat maghribnya Isya Ramadan Bu. Macetnya luar biasa. Udah gitu di sana makan, ngobrol-ngobrol, pulang jam 11. Itu sholat tarawihnya udah lemah, udah lesu, udah letih. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Jam 11 Bu, Mampang tuh kayak apa aja. Jam 11 kayak pengalaman. Ya Allah. Nah, jadi harus bijak aja mengaturnya. Maka benar kata para ulama, jangan terlalu banyak berinteraksi. Justru di bulan Ramadan itu bulan kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya nyuruh, gak gaul, bukan. Tapi itu juga udah saya alami dan ternyata Masya Allah indah Bu kalau kita banyak berkhalwat kepada Allah. Tak boleh jangan kelewatan. Karena yang menguasai itu adalah hawa nafsu dan hawa nafsu dan syahwat. Yang harus kita menguasai adalah jiwa kita. Jiwa itu akan selalu mengarahkan kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sudah 10:30 ya Bu ya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan mulai tafsir Al-Qur'annya di hari Rabu. Dan saya mau sebelum saya tutup ya Bu ya, saya mau minta doa kepada Ibu semua yang hadir di sini dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih sayang kepada Allah. Saya mau ujian P3K besok Bu. Jadwalnya dari pagi sampai sore, karena dari ujian tes tertulis, tapi lewat chat ya, pakai laptop, pakai komputer sekarang. Kemudian baru wawancaranya sore. Jadi seharian saya di sana di Banten Bu tempatnya.
Jadi mohon saya mohon doa ibu semua, kalau ini diizinkan oleh Allah, saya tidak ngoyo, tidak maksa harus lulus. Kalau ini diizinkan oleh Allah dan baik buat saya, buat keluarga dan buat umat, semoga Allah memberikan kemudahan, Amin. Ya Allah memberikan kelancaran, Amin. diberikan nilai yang terbaik. Amin. Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Amin. Ila haziniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah.